Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada ibadah saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan berada dimanapun, semua sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh mengalami berkat Tuhan sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan saja. Dan Tuhan, tiba saatnya bagi kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah pada saat ini boleh berjalan dengan lancar, dan semua jemaat Tuhan boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Terus saudara, kita memiliki satu nama yang berkuasa, Yesus namanya. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan juga timbul dalam hati, Allah sanggup menyediakannya bagi kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki Allah yang suci, Dia Allah yang maha mulia, Dia Bapa yang kekal dan luar biasa. Mari Bapak Saudara, kita tetap meninggikan namanya, tetap memuji Dia, karena Dia layak menerima setiap penyembahan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Allah yang suci Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, amin Yesus. Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Allah yang suci,
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya firman ini menjadi rema hidup di dalam kehidupan kami, dan iman kami makin dikuatkan. Kami bertindak dengan bijaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul strategi menghadapi krisis. Saya mengutip satu pendapat dari Menteri Keuangan kita, yaitu Menteri Sri Mulyani, yang mengungkap ada terjadinya krisis yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1998, tahun 2008, dan krisis ekonomi yang melanda tahun 2020. Ada perbedaan yang muncul dari tahun 98, kemudian 2008, dan yang ke 2020 ini. Dari sisi latar belakang, ya, kita lihat bahwa krisis yang terjadi pada tahun 1998 itu berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda di wilayah Asia. Kemudian tahun 2008 yaitu krisis global yang melanda di Amerika Serikat, dan itu kena imbas ke Indonesia. Sedangkan krisis yang melanda saat ini, krisis ekonomi tahun 2020, ya terjadi karena pandemi virus corona yang mewabah ke seluruh dunia. Ini berakibat kepada keselamatan manusia yang terancam, sehingga aktivitas ekonomi ini tersendat. Jadi dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi berkaitan dengan masalah kesehatan dari manusia. Krisis kali ini berbeda sekali. Karena apa? Karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Itu pendapat daripada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dampaknya pun berbeda dikatakan, di mana krisis tahun 98, 2008 fokusnya kepada dampak ekonomi. Sedangkan krisis pada tahun 2020 ini tidak hanya ekonomi, namun juga masalah kesehatan masyarakat, karena berhubungan dengan nyawa manusia. Ya, kalau kita lihat berapa banyak nyawa manusia yang melayang karena COVID-19 ini, ya. Dan kemudian kita lihat kebijaksanaan yang dilakukan juga tentu saja berbeda. Ya, kebijaksanaan ketika menghadapi krisis keuangan biasa dan kebijaksanaan ketika menghadapi krisis keuangan ditambah dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan yaitu ternyata pada saat menghadapi dampak krisis ekonomi global tahun 2020 ini karena pandemi COVID-19, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan perbuatan ini atau tindakan PSBB ini membawa dampak yang cukup besar. Ini membawa shock tersendiri. Kenapa? Karena membuat orang lain yang tadinya bebas melakukan kegiatan bersama-sama ternyata harus dibatasin. Semuanya serba dibatasi, sehingga membuat dampak ekonomi juga menjadi tersendat, bahkan ada yang macet. Nah, kalau kita lihat, karena dampak pandemi corona ini tidak hanya menekan kalangan tertentu, tetapi juga menekan tidak hanya di rumah tangga sampai kepada pelaku usaha. Dan kalau kita lihat berapa banyak mal-mal yang tutup, toko-toko, pabrik-pabrik itu tutup. Kenapa? Karena pengaruh COVID-19 ini. Sehingga kebijaksanaan dilakukan pun harus melakukan restrukturisasi kredit, tidak hanya untuk pengusaha skala besar, namun juga untuk usaha skala mikro atau skala kecil dan skala yang menengah. Tak heran maka pemerintah melakukan yang namanya bansos, bantuan sosial, yang kita kenal ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai dan sebagainya, pemberian tunjangan kepada mereka yang terkena korban PHK. Itu merupakan salah satu bentuk upaya strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini juga kita akan lihat bahwa pernah terjadi krisis secara global yang terjadi di wilayah Mesir dan sekitarnya. Kejadian pasal 41 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-57 mencatat mengenai adanya krisis secara global yang dialami tidak hanya oleh bangsa Mesir tetapi oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Mesir. Dan ini adalah menimbulkan dampak yang sangat signifikan, menimbulkan kelaparan, bencana yang panjang, dikatakan sampai 7 tahun kelaparan. Ya, bukankah ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa? Ya, bencana kelaparan berkepanjangan sampai 7 tahun itu dampaknya
begitu sangat besar dan sangat dirasakan sekali. Nah, Tuhan sudah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Firaun. Tuhan memberikan peringatan yaitu melalui mimpi. Kadang-kadang Tuhan itu mengingatkan kepada kita sebelum terjadi sesuatu itu bisa melalui mimpi. Jadi Tuhan berbicara melalui mimpi. Bahkan Tuhan berbicara kepada orang yang tidak mengenal Dia sekalipun, yang tidak menyembah kepada Dia sekalipun, seperti Firaun. Berarti Tuhan mengasihi Firaun dan bangsa Mesir. Ya, kalau kita lihat ada dua mimpi yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun, yaitu yang pertama dikatakan bahwa Firaun ini bermimpi nampak 7 ekor lembu yang gemuk badannya, namun tiba-tiba muncul juga 7 ekor lembu yang kurus kering. Anehnya, lembu yang kurus kering ini memakan lembu yang gemuk tadi. Dan setelah itu kondisi lembu yang kurus itu tidak berubah, dikatakan. Nah, mimpi yang kedua adalah ada 7. Di situ dikatakan ada 1 tangkai bulir gandum, itu ada 7 bulirnya, ada 1 tangkai, ada 7 bulirnya, itu yang berisi yang baik ya. Kemudian tiba-tiba muncul di dalam tangkai itu 7 bulir juga, tetapi yang kering layu dikatakan. Dan anehnya, bulir yang layu dan kering ini memakan 7 bulir yang berisi tadi. Dan tidak ada terjadi perubahan. Nah, apa arti mimpi ini? Firaun ini berusaha mencari kepada orang-orang yang pandai, orang-orang bijaksana, ahli-ahli nujum, ahli-ahli yang terkenal di Mesir. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi daripada Firaun. Ya, sehingga akhirnya ada satu orang pegawainya ingat kepada Yusuf. Yusuf ada di dalam penjara dan kemudian dikatakan, Tuanku, ada seorang tahanan di penjara yang dapat mengartikan sebuah mimpi ya. Dan kemudian singkat cerita akhirnya ketemulah dengan Yusuf. Yusuf dihadapkan kepada Firaun. Pada waktu itu Yusuf berusia 30 tahun. Kalau kita lihat ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dia berusia 17 tahun. Dan lamanya ketika dia dibuang di penjara, dan kemudian dia juga akhirnya sampai menghadap kepada Firaun, waktunya ada 13 tahun. Kalau kita lihat bahwa Tuhan memberikan kepada Yusuf yaitu mimpi bahwa dia akan diangkat menjadi pemimpin. Tetapi proses untuk menjadi pemimpin itu adalah 13 tahun lamanya. Dan ketika dia di usia 30 tahun, ini adalah waktu yang produktif bagi seorang pemuda seperti Yusuf ini. Tuhan panggil dia, Tuhan perhadapkan dia, Tuhan promosikan dia untuk bertemu dengan raja atau dikatakan Firaun, penguasa daripada Mesir itu. Dan kemudian kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia memiliki roh, spirit yang excellent. Tidak hanya Daniel, tapi Yusuf juga dicatat dia memiliki roh yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. 2 kali bermimpi, dia mampu mengartikannya. Dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yusuf adalah orang dipakai Tuhan secara luar biasa kemanapun dia ditempatkan. Bahkan sekalipun ketika dia di penjara, Tuhan menyertai. Sekalipun dia di rumah Potifar, Tuhan menyertai dia ya. Dimanapun dikatakan Tuhan menyertai dia. Dan orang-orang yang disertai Tuhan, dia dikasihi. Dia diangkat menjadi pemimpin untuk memimpin daripada tempat di mana dia berada, tempat di mana dia diposisikan. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 33, di sana dikatakan, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kemudian dikatakan ayat 34, di situ, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang
yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini dalam pasal 41, Kejadian 41 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36, di situ diceritakan bagaimana langkah yang harus dilakukan ya oleh Firaun untuk mencegah terjadinya bencana kelaparan global yang berkepanjangan selama 7 tahun. Nah, pada saat itu Yusuf belum diangkat sebagai wakil daripada Firaun di Mesir, belum menjadi penguasa ya. Tapi Yusuf sudah memberikan arti mimpinya, dan kemudian Yusuf memberikan solusinya. Jadi ada artinya, ada solusinya, sehingga Firaun jadi sangat senang, sangat bersukacita, dan akhirnya menunjuk Yusuf sebagai orang yang tepat untuk mengatasi masalah krisis itu. Nah, kalau kita lihat orang yang dipakai Tuhan itu dikarunia oleh Tuhan hikmat, kepandaian, tidak hanya untuk mengartikan mimpi, tapi juga diberikan solusi untuk juga bisa mengatasi krisis yang sedang dihadapi oleh bangsanya, yaitu pada waktu itu bangsa Mesir. Karena mau tidak mau, ketika Yusuf berada di Mesir, bangsanya yaitu bangsa Mesir. Jadi dia tetap harus membela, mendoakan, dan membuat bangsanya itu menjadi sejahtera, sekalipun dia adalah seorang tahanan, seorang budak. Tapi ketika dia diangkat kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia membela bangsa Mesir, bangsa di mana dia tinggal. Dan kalau kita lihat di mana dia kemudian hidup di sana, mendapat istri dan mendapat kedua anaknya di Mesir. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam mengatasi krisis global bencana kelaparan itu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Yusuf bersikap bijaksana dengan membangun kota-kota perbekalan makanan berikut dengan penilik-peniliknya. Jadi ketika pada tahun masa kelimpahan itu Yusuf membangun kota-kota, disiapkan banyak kota, tidak hanya satu, tapi kota-kota. Kota ini khusus untuk menimbun hasil daripada panen selama 7 tahun kelimpahan. Jadi ditimbun di sana, ditempatkan para penilik-penilik. Tujuannya adalah supaya di situ tertib berjalan dengan lancar, tidak sampai terjadi korupsi di dalamnya ya. Yang pertama adalah Yusuf dengan bijaksana membangun kota-kota perbekalan makanan bersama dengan para penilik-peniliknya. Yang kedua adalah Yusuf menyuruh untuk menghemat menggunakan makanan selama masa 7 tahun kelimpahan. Jadi orang Mesir diajar untuk hemat, jangan memboros-boroskan. Itu sebabnya orang-orang Mesir boleh mengambil 4/5-nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi 1/5-nya itu disimpan, dimasukkan ke dalam kota-kota perbekalan itu, ditampung di sana. Tujuannya adalah untuk apa? Sebagai persediaan. Apabila nanti timbul 7 tahun masa kelaparan itu tiba, maka perbekalan ini mulai bisa dipergunakan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf sungguh sangat luar biasa ya. Jauh seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada Yusuf ini roh yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang biasa. Jadi yang pertama, Yusuf bersikap bijaksana dengan membangun kota-kota perbekalan beserta dengan peniliknya. Yang kedua, Yusuf menyuruh untuk menghemat menggunakan makanan. Sebagian ditabung, sebagian disimpan, disisihkan 1/5 dari jumlah hasil panen selama tahun kelimpahan itu. Ketiga, yaitu Yusuf hanya mempergunakan timbunan gandum yang ada pada kota-kota perbekalan apabila memang sudah waktunya tiba untuk dibuka. Artinya sudah timbul masa kelaparan di tahun yang pertama itu, mulailah dibuka lumbung-lumbung itu. Ini berarti ada disiplin. Berapa banyak orang-orang ini tidak disiplin, yaitu apa? Ini kan masih lama, atau mungkin gak percaya. Mana mungkin, ini buktinya tahun pertama kelimpahan, tahun kedua kelimpahan, tahun ketiga, bahkan sampai tahun yang ke-7 masih ada kelimpahan. Artinya tidak ada kelaparan. Mana yang dikatakan ada kelaparan itu? Ya, sepertinya banyak orang meragukan. Tapi Yusuf tetap dengan disiplin. Tidak, sesuai dengan mimpi itu yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah peringatkan melalui Firaun, ya. Kita harus disiplin. Jangan dipakai ini perbekalan di kota, perbekalan makanan di kota, tempat menyimpan makanan ini tidak boleh dibuka sampai pada waktu masa kelaparan itu tiba.
Sehingga Yusuf menimbun gandum, dikatakan firman Tuhan di sini seperti pasir di laut. Bayangkan, awalnya orang Mesir coba hitung-hitung, berapa ya? Oh, mungkin sekitar 10 ton, 20 ton, 100 ton, 1000 ton. Oh, ternyata terus bertambah. Dikatakan seperti pasir di laut, sangat banyak. Bahkan orang-orang ini tidak lagi sanggup untuk menghitung berapa banyak jumlah persediaan makanan yang ada di dalam lumbung kota-kota perbekalan tersebut. Sehingga mereka akhirnya udahlah, biarin aja, malas dia menghitung lagi. Karena apa? Memang sudah tidak dapat dihitung. Artinya sangat banyak, sangat besar, dan berkelimpahan. Kenapa? Karena ini, lihat, krisis ini terjadi bukan 1 tahun. 1 tahun saja lama, Bapak Ibu, ya. Apalagi ini 7 tahun. 7 tahun berarti waktu yang panjang. Berarti kita perlu ada persediaan yang cukup matang, jangan sampai asal-asalan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak sembarangan, itu sebabnya dia disiplinkan, ya, tidak hanya dirinya tapi kepada seluruh pegawainya. Dan dampaknya apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, strategi dia dalam menghadapi krisis global yang dihadapi oleh orang Mesir dan sekitarnya, negara-negara sekitarnya, itu ternyata berhasil, ya. Apa yang kita lihat di situ, ya, di dalam pasal yang ke-41 ayat 37 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, di sana bahwa Yusuf akhirnya berhasil melewati masa krisis global berkepanjangan selama 7 tahun. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 41 di situ dikatakan ayat yang ke-56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Kalau pasal 42 kita lihat, kemudian pasal-pasal selanjutnya, termasuk saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan singkat cerita, mimpi daripada Yusuf waktu dia masih muda, ketika dia berusia 17 tahun, di mana Tuhan akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, itu menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya menyembah sujud kepada Yusuf, termasuk papahnya juga menyembah sujud kepada Yusuf. Mimpinya menjadi kenyataan. Tuhan kadang bisa berbicara kepada kita untuk memperingatkan, untuk menasihatkan melalui mimpi. Dan Tuhan berikan arti mimpi itu dan berikan solusinya. Dan kalau Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu melalui mimpi, Tuhan pasti akan menggenapinya. Artinya bahwa cepat atau lambat mimpi itu akan terjadi. Seperti yang dialami oleh Yusuf ini. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan satu janji, satu peneguhan, itu tidak akan bisa dibatalkan. Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Kalau kita lihat, Yusuf akhirnya menjadi penguasa sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan mimpi Tuhan. Dan memang kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf, Yusuf adalah seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak heran kalau kita baca di dalam pasal, dari pasal 37, 38 dan seterusnya sampai dengan pasal 42, 43, kalau kita lihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat segala apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita juga menghadapi krisis yang berkepanjangan. Kita tidak tahu kapan bencana COVID ini akan berakhir. Sekarang kita sudah menjalani kurang lebih hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan, ya, dari bulan Maret, ya, sekarang menginjak bulan yang ke-7 lebih, ya, kurang lebih sekitar 8 bulan lah, ya, untuk bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat kapan ini akan berakhir, apakah akan berakhir masa pandemi COVID ini sampai dengan bulan Desember atau sampai Januari 2021, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita harus memiliki strategi dalam menghadapi krisis global ini yang dialami oleh semua orang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya memberikan ada beberapa langkah-langkah supaya kita mampu untuk menghadapi krisis global tahun 2020 ini. Yang pertama adalah bersikap bijaksana, yaitu dengan menyisihkan sebagian penghasilan kita.
kita menabung, kita sisihkan. Kalau kita biasanya jajan itu bisa 1 juta dalam 1 minggu, sekarang kita sisihkan 100.000 ya. Artinya kita menabung. Di situ kita memberikan sebagiannya supaya tidak dihabiskan ya. Taruhlah sebagian uang kita dalam tabungan khusus di rumah yang tidak boleh diambil. Jadi khusus jangan diambil, kecuali kalau itu sangat memerlukan, sangat mendesak, ya boleh. Tapi ingat, yang kita simpan itu adalah untuk tujuan ketika kita menghadapi krisis yang lebih parah lagi, baru kita pergunakan itu. Ya, tujuannya sebagai persiapan, persediaan. Kalau krisis berkepanjangan itu masih terus berkelanjutan, maka ada tabungan yang kita tadi sudah sisihkan itu kita boleh pergunakan. Yang kedua, mengurangi bepergian ke luar negeri ya atau keluar kota. Jika hanya untuk tujuannya wisata atau berlibur, hindari, bukan tidak boleh, hindari Bapak Ibu ya. Jangan, sebisa mungkin kalau kita mau untuk disiplin ya, tidak usahlah ke luar negeri atau keluar kota. Kalau biasanya kita pergian sebulan 2 kali ke luar negeri, sebulan 3 kali keluar kota. Kalau tidak terlalu penting sekali, ya kita tidaklah ya. Belajar untuk tetap ada di dalam kota ya, melakukan aktivitas. Kalau jarak jauh bagaimana? Bisa melalui Zoom, lebih hemat ya. Bisa. Jadi dananya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, tidak untuk dihambur-hamburkan untuk tujuan yang komersial seperti liburan atau tadi tujuan untuk wisata. Yang ketiga adalah mencari solusi mendapatkan pemasukan. Ya, kalau selama ini pemasukan mulai berkurang, kenapa? Toko tidak boleh buka, jamnya dibatasin. Yang jual makanan, punya rumah makan juga tidak boleh dibuka. Mungkin udah mulai dibuka, tapi tidak boleh makan di tempat, hanya langsung pesan order dan kemudian take away ya. Nah, tentu saja itu mengalami pengurangan dalam pemasukan. Apa yang dilakukan? Kita bisa mengantisipasinya ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berjualan online mungkin ya. Kalau toko-toko tutup, yang di mall-mall sekian bulan tutup, belum dibuka-buka, ya barang-barangnya tersimpan, mungkin sebagian rusak, sebagian sudah expired karena masa berlakunya habis. Banyak yang rugi, banyak yang tidak terpakai lagi. Nah, kalau di toko itu masih tutup dan sebagainya, kita bisa mengatasinya dengan cara berjualan online, yaitu barang-barangnya kita ambil ke rumah. Nanti kemudian ketika ada transaksi, ada yang membeli melalui toko online itu, kita bisa keluarkan dari rumah kita sehingga lebih praktis, tidak usah ke toko atau tidak usah ke gudang kita, cukup dari rumah ya. Itu merupakan salah satu solusi dan saya mendapat berita bahwa penjualan melalui online ini meningkat pesat. Karena apa? Karena orang pertama malas pergi keluar rumah untuk membeli ke toko, membeli ke mall segala macam. Jadi mereka lebih berpikir untuk membeli di rumah saja melalui online, barangnya datang langsung dikirim. Ya, kemudian biasanya kalau di online ada harga-harga promo, ya misalnya ongkir gratis, ada diskon khusus dan sebagainya, ada voucher. Ada banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, bisa kita jual melalui online. Makanan juga sama. Bisa kita kerjasama dengan mungkin GrabFood atau GoFood. Kita bisa bekerja sama dengan itu, ya, sehingga bisa diatasi. Nah, itu salah satu solusinya. Kemudian mengadakan seminar. Kalau biasa kita mengadakan seminarnya harus pergi keluar kota, keluar negeri bahkan. Ini bisa diadakan di rumah kita atau di studio kita sendiri ya, dengan mengadakan seminar atau webinar. Kita bisa tetap diadakan seminarnya tapi jarak jauh. Orangnya bisa datang dari berbagai kota, dari berbagai tempat tanpa harus datang ke tempat di satu kota itu ya. Jadi bisa dari berbagai tempat, bisa menggunakan Zoom ya. Salah satunya atau Google Meet dan sebagainya. Sehingga biayanya bisa lebih murah dan kemudian bisa menjangkau lebih luas lagi. Demikian juga menawarkan makanan door to door, bisa melalui WAG ya. Kalau di gereja misalnya ada kelompok
biasanya satu gereja itu punya kelompok komunitas yang ada kelompok WAG-nya. Nah, silahkan tawarkan. Ada jemaat yang menjual makanan, tawarkan di situ. Silahkan, kalau ada yang mau beli bisa dikirim ya. Dengan cara itu bisa saling membantu, saling menolong. Itu merupakan salah satu solusi. Atau kalau kita lihat bisa dijajakan di pinggir-pinggir jalan ya, seperti Pizza Hut dan sebagainya itu mulai dijajakan di pinggir jalan. Kenapa? Kalau mereka jual di mall, mallnya tutup, kapan mereka mau berjualan? Sedangkan omset mereka harus terus berjalan, harus terus sesuai dengan target yang harus dicapai sepanjang 1 tahun itu. Kalau tidak, biaya terus keluar, sedangkan pemasukan tidak ada, maka mereka akan gulung tikar. Nah, kemudian yang keempat, tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana kita tetap harus jaga kesehatan kita? Kita harus sesuai dengan protokol kesehatan kita, ya, yaitu menjaga tubuh kita dengan mengenakan masker. Jaga pakai masker atau pakai facial. Cukup kalau misalnya masker kurang, pakai facial. Kemana kita pergi keluar rumah kita pakai itu. Sekalipun kita di dalam mobil kita juga bisa pakai. Kenapa? Karena ada banyak orang mungkin OTG, orang tanpa gejala, bisa saja menularkan kepada kita. Nah, kita perlu berhati-hati terhadap hal itu. Tetap menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian menghindari kerumunan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi krisis ini yang kita hadapi tahun 2020 bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis kesehatan juga Bapak Ibu. Jadi ekonomi kita boleh, kita mungkin punya cadangan dana, tapi kalau kesehatan kita terganggu, itu bermasalah besar. Karena uangnya ada tapi kitanya sakit, maka kita tidak bisa menggunakan uang itu dengan baik, dengan maksimal. Jadi penting. Nah, itu sebabnya ini hal kesehatan tidak boleh diabaikan begitu saja. Kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan menganggap diri kita hebat. Berapa banyak kita dengar orang-orang berkata, wah hebat nih saya, wah COVID segala macam, kena COVID dan meninggal. Ya, orang-orang yang merasa dirinya hebat, ternyata dia sendiri kena COVID dan meninggal. Ya, tidak hanya orang rakyat biasa, bahkan para pejabat, termasuk Presiden Amerika juga kena COVID Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kebal satu orang pun, dan tidak ada yang mengatakan itu hanya ada di negara Cina, oh itu hanya ada di sana, di Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Tidak. Virus ini ada di mana-mana, dan kalau kita tidak waspada, kita bisa jadi korbannya. Ya. Kita harus mengantisipasi ini. Yang kelima, menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan makan makanan yang sehat dan cukup ya bergizi. Tujuannya supaya kita fit, kita punya imun ketika ada virus dari luar, badan kita tetap fit sehingga kita bisa mampu untuk mengalahkan virus yang dari luar itu dari imun diri kita sendiri. Kemudian kita memiliki istirahat yang cukup, tidur ya 7 sampai 8 jam ya, kalau misalnya terpaksa sekali 6 jam. Tapi ingat bahwa kita harus menjaga pola tidur kita supaya tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai kita kekurangan tidur, karena kekurangan tidur dapat berdampak kepada kurangnya atau minimnya, melemahnya imunitas tubuh kita. Melemah ketika ada serangan dari luar seperti virus, maka kita akan mudah terserang karena kondisi tubuh kita tidak fit, karena kita kurang waktu untuk tidurnya. Nah, kemudian kalau kita mengalami kurang enak badan seperti mulai pusing, mulai agak demam kita cepat minum obat ya. Sekali lagi, kita tidak boleh alergi terhadap obat. Artinya, kita cukup berdoa saja. Ya, memang kita percaya dengan iman. Iman itu mampu untuk menyembuhkan. Kalau kita berdoa yang sakit bisa disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, kita tetap harus bertindak juga dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan. Kalau badan kita udah mulai meriang, udah mulai agak batuk dikit, udah mulai gak enak, ada badan-badan yang kurang fit, pusing, cepat minum obat. Jangan kita merasa diri hebat ya. Jangan merasa diri kita ini sok kuat. Cepat, sebelum semuanya terlambat. Nah, jaga agar kondisi tubuh kita tetap fit. Yang keenam, menahan diri agar tidak bersikap ceroboh dan gegabah dalam bertindak. Misalnya, bila kondisi kurang fit, jangan memaksakan diri keluar rumah. Ya, ada orang yang gegabah. Wah, dia merasa kurang fit, pusing sedikit, kondisi badannya panas. Panasnya mungkin belum dicek, tapi ternyata waktu dicek udah 36
lebih, hampir 37, mungkin udah bisa 37 lebih. Kenapa? Karena tidak segera diobati, dicegah dengan makan obat, sehingga akhirnya berdampak apa? Lebih cepat tertular virus corona itu. Dan kemudian jangan memaksakan diri keluar rumah, saya pengen di rumah, atau di luar terus, di luar rumah terus. Jangan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah, biarkan di rumah. Kalau bisa dikerjakan di rumah, kerjakanlah itu di rumah. Jangan kita paksakan untuk keluar. Dan kemudian hanya untuk hal-hal yang sangat penting, krusial. Misalnya kalau berobat, aduh sakit gigi perlu berobat, ya terpaksa. Aduh saya harus ada keperluan mendesak, ketemu dengan orang mendesak, ini sangat mendesak, mungkin ketemuan bisnis, boleh, tapi ingat tetap harus diperhatikan ya, tadi ada protokol kesehatannya dan sebagainya. Nah kalau di luar hal-hal yang tidak terlalu penting, lebih baik jangan. Hindari Bapak Ibu. Kenapa? Kita sedang menghadapi krisis. Tidak hanya krisis ekonomi, tapi krisis kesehatan. Nah, kita harus bersikap bijaksana. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Seperti yang dilakukan oleh terutama kita. Kita sendiri harus bersikap bijaksana. Siapa lagi yang bisa menjaga diri kita? Ya, Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk kita melakukan hal-hal. Saya sarankan ada 6 hal itu. Yang pertama, kita bersikap bijaksana dengan menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk menabung. Tujuannya kalau datang masa kesusahan untuk berkepanjangan, kita bisa ambil ketika kita sangat mendesak memerlukannya. Yang kedua, mengurangi bepergian ke luar negeri atau keluar kota. Sebisa mungkin hindari. Kalau tidak terlalu penting, jangan pergi ke sana. Dananya itu bisa kita pergunakan juga untuk kebutuhan kita atau untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Yang ketiga, mencari solusi mendapatkan pemasukan dengan berjualan online dan sebagainya. Ya, kita punya ide-ide kreatif yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap mendapatkan pemasukan. Yang keempat, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, ya, menjaga jarak itu penting. Yang kelima, menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat, tetap prima dengan apa? Tidur teratur, jamnya antara 6 sampai 8 jam. Kita memiliki waktu yang khusus. Kemudian kalau kita kondisi tubuhnya kurang sehat, cepat minum obat, jangan lupa ya. Jangan sampai terlambat. Dan kemudian kita juga menahan diri agar tidak bersikap ceroboh. Jangan kita gegabah, jangan kita sembarangan, jangan kita jadi arogan. Wah, saya keluar rumah, wah ini kalau belum diizinkan untuk diadakan acara, misalnya pernikahan secara massal, ya jangan dipaksakan. Ya, jangan sampai melalui hal itu malah menimbulkan satu masalah baru. Nah, beberapa hal ini kiranya menjadi berkat bagi kita ya. Strategi menghadapi krisis ini. Kita percaya dengan iman kita mampu melewati krisis yang berkepanjangan, tidak tahu kapan akan berakhir ini bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk kita boleh melakukan hal-hal apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita kesehatan supaya kita tetap fit menjalankan aktivitas kita. Ya, baik yang bekerja, baik yang studi di sekolah, baik yang bisnis, baik yang pelayanan, ya, baik yang melakukan apapun kegiatan kita. Ya, sekali lagi kita harus tetap memperhatikan apa yang kita lakukan, kita tetap bersikap bijaksana. Dan jangan lupa di atas semuanya, kita tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada kuasa Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita supaya kita tidak salah dalam bertindak, dalam melangkah. Kita akan terlebih dahulu berdoa untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati setiap kami saat ini, sekalipun kami saat ini sedang menghadapi krisis global yang berkepanjangan, tidak tahu kapan akan berakhir. Namun kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan seperti Engkau juga memberikan hikmat kepada Yusuf. Demikian kami juga boleh berlaku bijaksana dalam mengatasi krisis ini Tuhan. Dan beri kami kekuatan, kemampuan supaya kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kami tetap eksis, kami tetap sehat. Bahkan ekonomi kami juga tetap dipulihkan karena kami belajar untuk mengatur keuangan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar, membaca, dan menonton acara ini. Engkau berkati kami Tuhan. Mau berdoa, biarlah kita sekalian mengangkat tangan kita. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kita. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat.
Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau mengurapi mereka Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kesehatan, kekuatan, pemulihan ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menjamah kami semua sesuai dengan iman kami Tuhan. Dimanapun kami menonton, kami berada, kami percaya. Firman Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Kalau engkau percaya, maka engkau akan menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Di akhir ibadah ini, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami di tengah-tengah pandemi, krisis seperti saat ini. Kami terus percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kepada kami hikmat, pengertian, kekuatan dari Allah saja, sehingga kami boleh dimampukan menjalani kehidupan ini. Kami boleh percaya bahwa Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah perisai hidup kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Tapi kami serahkan segala kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Beri kepada kami Tuhan damai sejahtera Tuhan. Beri kepada kami hati yang boleh mengasihi Tuhan. Kami boleh yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kau Allah yang menolong kami di dalam segala hal. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Kami semakin percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Kemanapun kami melangkah ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih setia Tuhan boleh menyertai kami semua. Oleh karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang berbeban berat. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Allah saja saudara-saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika mereka punya persoalan, kami percaya ketika mereka mengarahkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan ajaib. Kasih setia Tuhan nyata dan kebaikan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.